Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membuat tutorial tentang bahan yang akan digunakan sebagai bahan dasar untuk penggunaan furnitur yang tentunya finishingnya HPL ya. Jadi kita akan mengenalkan bahan-bahan yang berkualitas. Tentunya kita akan membahas tentang standar dari Dojuan Project. Kalau kita bikin bahan itu menggunakan bahan yang seperti apa ya. Yang perlu diketahui ada 3 jenis bahan. 3 jenis bahan ini kalau udah ditutupin HPL biasanya konsumen udah nggak tahu ya, sebenarnya nggak tahu itu permainan dari pengrajin itu biasanya seperti itu. Jadi kalau kalian mau tahu, ini saya jelaskan beberapa bahan jadi biar nggak salah apa ya, biar nggak salah apa ya deh, salah persepsi ya. Biasanya kalau udah apa bahannya multiplex HPL, aduh nanti bubuen dan lain sebagainya kayak gitu, kayak yang beli-beli di toko dengan merek Opilik atau apa itulah itu, atau yang lain itulah. Nah biasanya kan sering ya kita stigmanya itu, konsumen itu pasti bilang nanti bubuen, nanti jamuren kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan bahan yang tepat atau dengan bahan yang kamu ketemu pengrajin yang tepat, insya Allah kalau furnitur dengan bahan HPL itu tentunya pasti akan bertahan puluhan tahun kalau kamu tepat bisa memilih, menjadi pembeli yang cerdas. Nah, satu bahan yang pertama saya kenalkan adalah blok min. Jadi kalau blok min ini bentuknya seperti ini, bagian dalamnya ini ada kayak kayu-kayunya. Menurut saya ini bahan ini di kelas medium, kalau menurut saya medium ke bawah ya, medium ke bawah, karena satu pengerjaannya juga biasanya yang harga-harga murah, terus kemudian buru cepat jadi, itu biasanya menggunakan ini. Tapi secara kualitas itu ini masih di tingkat bawah ya, di tingkat bawah. Nanti ada lagi yang di tingkat bawah, nanti tak kasih tahu yang kenapa dia jamuran dan lain sebagainya. Nah, ini namanya blok min. Ini blok min yang pertama. Terus yang kedua, ini kita ada multiplex. Nah, multiplex sendiri ini jenisnya macam-macam. Ada yang multiplex semi meranti, ada yang multiplex albasia. Nah, biasa yang kami gunakan adalah multiplex semi meranti, karena kalau full meranti itu biasanya konsumen pada begini semua ya, karena mahalnya bahan itu. Tapi menurut saya, selama saya observasi bahan yang menurut saya bagus untuk pengerjaan HPL itu adalah bahan yang seperti ini. Ini kita semuanya produk dari Dojuan Project itu kita menggunakan bahan yang semi meranti ini. Ada lagi yang multiplex yang bahannya albasia seperti ini. Nah, ini di bawah tingkatannya ini. Jadi kalau albasia biasanya itu cenderung apa ya, kalau kita biarkan itu karena dia mungkin basah dan lain sebagainya, terus dari kualitas kayu juga kurang bagus, itu biasanya juga muncul bubuk dan lain sebagainya. Itu biasanya multiplex yang seperti ini. Nah, kenapa produk-produk yang tadi merek-merek yang kayak di toko-toko Opilik lah atau apalah atau itulah, atau mungkin di toko-toko ternama yang biasa Anda beli itu jamuran dalam lain sebagainya, itu karena menggunakan bahan yang namanya MDF. Nah, MDF itu kayak apa ya, kayak serbuk dipadatkan. Ada juga yang namanya partikel itu, serbuk dipadatkan itu. Nah, itu biasanya kalau kena air, lembab dan lain sebagainya itu dia ngembang. Kalau nggak ngembang dia jamuran, bubuen seperti itu, kalau bahasanya bubuen ya. Nah, ini contohnya, kalau kamu punya frame foto di belakangnya, ini namanya MDF. Jadi MDF ini yang sering sekali digunakan dengan harga murah. Terus kemudian kamu udah dapat lemari, kamu udah dapat meja TV dan sebagainya. Jangan beli yang murah tanpa tahu murahnya kenapa. Nah, itu yang perlu kalian tahu ya. Jadi menurut saya murah itu ada dua perspektif. Kalau kamu memandang sebelah mata, kamu beli barang murah, kalau hancur, kalau dalam jangka waktu pendek mungkin rusak, ya itu risiko kamu kan gitu. Tapi kalau murah, misalnya kamu bandingkan dengan harga apa standar, itu mungkin bisa terpaut antara 1 juta. Tapi terpaut 1 juta itu terpaut panjang awetnya produk yang kita beli, mungkin bisa selisihnya 5-10 tahun gitu. Nah, menurut saya HPL yang paling cocok adalah bahannya ini. Ini paling begini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tutorial cara mengetang pakai vakum, jabut vakum seperti ini.